saudara saya bilang, yang belum ikhlas itu kamu. Dia adalah seorang rocker tahun 80-an. Punya istri politisi. Dan salah satu kuncian yang mungkin Anda sangat hafal, ia dijuluki juga Rod Stewart-nya Indonesia pada saat itu karena kalau nyanyi serak-serak. Terus kemudian satu lagi yang pasti langsung bisa nebak adalah lagunya itu loh. Pap si papa preman-preman. Yeay, Ikang Fauzi. Hey. Saya mau menyapa satu-satu. Wah, ini ganteng-ganteng amat nih. Iya yo. Iya yo. I love you. I love you. Mantap. Rame Itu emang kita benar. deket banget ya. Jadi emang aku bilang kita bikin safety Sobat Ikang Fauzi. Gue pengen jadi katalisator. Bukan jadi star. Oke, Ikang Ada Fauzi perbaikan. itu Ya. bukan nama lahir ya? Ya, Nama lahirnya adalah? Ahmad Zulfikar Fauzi. Oke. Jadi yang kasih nama Ikang tuh ibu saya. Orang Sunda, Dari malum. orang Sunda. Zulfikar tuh terlalu keren. Jadi manggil Ikang. Ya. Sekalian Ikang Akang. Nuboro Kokok, kata gitu. Saya pernah pakai nama Ahmad. Wah, keren nih nama Ahmad ya, kayak Ahmad. Dipanggilnya Mat. Waduh. Ganti lagi akhirnya kan, Zulfikar. Wah, Zulfikar kalian pedang ini kan, Sayyidina Ali kan, Zulfikar gitu loh. Panggilnya Jul. Akhirnya panggil dibalik lagi Ikang lagi deh. Ya udah Ikang aja Emang gitu. itu Ya. berkah nih ternyata nama Ikang. Banyak masyarakat Indonesia yang taunya Ikang Fauzi ngerok gitu ya. Kemudian ya ada beberapa film begitu. Nggak tahu Ikang Fauzi kecil tuh Badung kah? Gitu ya. Atau baik kah? Wow. Nggak, tapi bener Badung nggak? Sangat. Jadi gini loh. Dia apa ya? ngaku. Aku cerita sedikit ya. Kalau si Ikang nggak ada di rumah, ribut semua, pembantu semua, ibu saya, si Ikang mana? Kayaknya musibah ini terjadi. Udah di tetangga, anak tetangga udah nangis, udah pergi sama tukang beca. Mas, kan ada adik kakak tuh kan? Iya. Nggak sebandel ini. Enggak. Makanya saya dulu pernah berpikir jangan-jangan dia gua anak bungut gitu loh. Karena kakak saya, adik saya tuh kulitnya putih semua, cakep-cakep kayak bapak saya. Yang ini kulitnya? Saya lebih kayak ibu saya. Ibu saya nggak terlalu putih, tapi nggak hitam saya juga. Jadi saya pikir wah ini gua anak pungut. Tapi setelah gua ada prestasi gue pede banget. Tapi akhirnya makin gede gue makin mirip juga sama bokap gua gitu lah. Makin memiripkan diri. Bokap gua ganteng. Oh, kesimpulannya ganteng juga. Lumayan lah. Sama Kalau kata bini gue lumayan buat sehari-hari katanya gitu. Mas, sama adik kakak sampai sebesar ini masih ngumpul, masih kompak. Masih buat saya keluarga adalah everything. Right or wrong, my family. Oke, terakhir ketemu? Nggak terlalu lama juga sih. Waktu saya sakit ini kena musibah. Oh, yang kemarin kecelakaan itu. Mereka langsung datang. Tapi sebelum saudara-saudaranya datang, si Sri datang duluan. Saya lagi terkapar begini terbelakang si sahabat Ikang Fauzi sobat. Makasih banyak ya. Udah datang. Doanya luar biasa. Ada yang pakai sembur-sembur sampai begini macam-macam jadi makanya cepet sembuh lah. Tim 1 jam lebih dekat sempat ketemu tuh sama kakaknya Mas Ikang. Oh my God, iya. Nih, berikut ini nih. Halo Kanda, ini Kak Uti lagi ziarah di makam ayah tercinta. Kalau ingat dulu ya kan ya, masa-masa kecil kita.
Kak Uti sama adik-adik, ibu ayah tentunya sangat bahagia dan banyak masa-masa indah yang telah kita lewati bersama. Nah, ayah itu sebagai seorang diplomat, tentunya kita banyak sekali melewati masa-masa indah di sana. Ayah itu penyayang, sabar, setia, jujur, karismatik, pendiam, tapi kadang juga humoris, ya. Dan tentunya ayah juga mempunyai jiwa seni yang tinggi. Sifat-sifat ayah itu banyak sekali diwariskan ke adik saya, Ikan. Ikan ingat nggak waktu kita di Brussels dulu? Jadi waktu itu Ikan itu tentunya kami baru tiba di sana, jadi tentunya belum bisa bahasa Prancis dengan fasih tentunya. Jadi kami itu diajar oleh orang tua kami untuk mandiri. Jadi waktu itu mau gunting rambut itu, kalau ingat, mau gunting rambut. Ternyata mungkin waktu di situ dibilang apakah mau dibotakin gitu, tapi Ika mungkin taunya mau digunting. Oui katanya, oui itu bahasa Prancis, hanya taunya itu we no gitu kan. Iya. Akhirnya Ikang pulang ke rumah dengan kepala yang botak, pelontos. Love you so much, Kanda. Semoga Ikang, Ica, Bella, Kiki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mas Rocker Ikang kok ini nangis ya. rocker. Nah, itu dia. Oh my God. Ini sempat kaget juga, tapi apa yang memicu Mas Ikang emosinya nih, kenapa melihat Kak Uti tadi? Kak Uti itu kakak saya paling besar. Dan dia berusaha sekali sekarang seperti orang tua saya. Mau cerita sesuatu? Iya. Apa ya? Masa kecil kami itu sangat bahagia. Punya punya orang tua yang sangat sempurna. Ayah tuh idola saya, pahlawan saya. Saya nggak pernah punya idola atau pahlawan selain Rasulullah ya. Yang begitu perfect. Maksudnya seringkali kita punya pahlawan tokoh gitu, tapi begitu tahu zaman berbeda ternyata ceritanya berbeda. Itu sangat mengecewakan saya untuk mengidolakan orang. Tapi bapak saya tuh saya tahu dari kecil orangnya tuh sederhana banget ya kan. Dia benar-benar yang memotivasi saya di musik. Dia tuh yang punya bakat musik yang luar biasa. Jadi dari kecil dia merantau, dia dari seberang, dia Bugis Mandar ya. Berangkat ke Jakarta, umur 7 tahun, dia fight bisanya main musik. Dari situ dia dapat ya mungkin tambahan buat sekolah, akhirnya kuliah dan dia sering menang juara. Dia jago menyanyi, mainkan alat musik sama pencipta lagu pada saat itu ya. Itu dia di bawah Pahugeng lah ininya. Apa musik-musik Hawaii ininya apanya generasinya. Dan begitu dia masuk Deplu ya. Dia kan sekolah di ADLN, dia Deplu, terakhir duta besar di Pakistan. Dia bilang sama saya nggak mau korupsi waktu. Jadi saya bilang saya benar-benar kalau udah ditugaskan negara ya saya tidak main musik lagi. Jadi main musik itu pada saat-saat ada teman-temannya orang-orang asing. Yang bikin saya bangga teman-teman itu sangat akrab sama dia. Melalui musik mereka bisa mempersatukan pendapat-pendapat gitu. Jadi orang-orang asing itu teman-teman bapak saya bilang, "Yo daddy the singing ambassador," gitu ya. Jadi dia yang
mengajarkan kalau kita punya profesi harus punya nilai tambah. Oke nyanyi, tapi nilai tambahnya apa? Gitu dah. Itu yang benar. Sesuatu nggak semacam apa ya, utang gitu, utang dalam tanda kutip. Aduh, saya belum mengginikan ibu saya belum Iya. menggitukan ayah. Saya tuh waktu itu janji sama ibu. Ada janji apa, Mas? Haji. Un- Saya pengen ibu saya haji, tapi Pernah akhirnya saya cuma bisa terucap juga? badal haji. Untuk ayah? Ayah hajinya dulu waktu muda dia udah haji duluan. Ibu saya tuh meninggal habis meminang Marisa. Jadi dia akrab benar sama Marisa gitu. Jadi aku begitu ngeliat itu, wah ini jodoh gua harus gitu. Setelah saat pernikahan, Nggak ada, ibu udah meninggal. Ibu saya kena stroke. Pagi-pagi waktu saya, waduh, berat buat saya. Dan seminggu bertahan, saudara saya bilang, yang belum ikhlas itu kamu. Emang. Tapi setelah saya ikhlas, ibu saya orang Banten. Setelah ikhlas ya langsung dia pergi. Dan pagi itu biasa dia sedain sarapan. Ya habis saya baru pulang rekaman. Dia senang dengan kegiatan ibu-ibu ya. Dharma wanita gitu. Emang dia cita-citanya lah. Senang kalau punya organisasi, suka berorganisasi. Di podium waktu itu dia lagi pidato, jatuh. Jadi di situ saya melihat, makanya saya suka berorganisasi juga sekarang. Apa? Figur-figur itu yang ada di saya gitu. Bukan pahlawan-pahlawan yang ada di buku-buku. Saya nggak punya ikatan emosional yang besar di situ. Tapi pahlawan saya ada orang tua saya. Orang tua kita tuh pahlawan yang berani mati buat kita. Yang hidup berani menggadaikan harga diri buat anak itu orang tua kita, bukan orang lain. Gitu. Oke. Makanya saya terakhir pengen bikin lagu tentang pahlawan. Udah jadi sih, tinggal dikeluarin nama Gilang. Maksudnya pahlawan sebenarnya adalah orang tua kita. Mas tadi mengatakan ibu itu deket banget dengan Mbak Ica. Padahal awalnya susah banget menyebut nama Marisa ya. Iya betul. Ibu itu orang Sunda biasa kalau dikasih tahu susah gitu ya. Jadi nyebut Marisa tuh Markisa dia. Buah-buahan itu. Tadi mana Markisa katanya. Ya, jadi Markisa. Ayah di pasar. Sopan Sofian nggak bisa disebut. Subhan dia sebutnya. Tapi tetap aja udah kekeh. Ya. Orang Sunda bilang Sampai kekeh. kapan itu akhirnya bisa menyebut Marisa? Nggak bisa. Sampai hari meninggalnya dia nggak bisa juga. Markisa aja tetap. Markisa aja. Pokoknya Markisa itu betul. Eta nah gitu. Eta. Mbak Icanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah, maklum aja. Syukur-syukur masih inget dia kan. Ya, kami segera kembali. Paks ke papa preman-preman. Iya yo, paks ke papa metropolitan.